Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian ya. Di video pertama kemarin ya kita sudah belajar tentang pengenalan layar daripada layar MS Word 2019 ya. Dan untuk video yang kedua ini kita akan belajar tentang membuat dan mengedit dokumen ya. Gampang, semuanya gampang. Ini nanti yang akan kita bahas. Oke teman-teman sekalian ya, saat kita mengetik di MS Word itu biasanya ada garis bawah merah ya. Ini sebenarnya apa sih, kenapa kok ada garis bawah merahnya? Sebenarnya saat kita klik kanan misalkan ya, saya zoom dulu. Saat kita klik kanan yang muncul apa? Nah, ada tulisan-tulisan ya tentang pembetulan grammar, spell, artinya adalah bahasa yang digunakan bahasa Inggris ya, tapi ternyata kita nulisnya pakai bahasa Indonesia, jadi dianggapnya itu grammarnya salah semua gitu. Kemudian bagaimana cara menghilangkan garis bawah merah ini ya, tinggal di blok saja. Di blok kita masuk ke file ya, option, supaya garis bawah merahnya hilang kita masuk di proofing ya. Nah di sini ada tuh check spelling, mark grammar ya. Ini centangnya dihilangin aja, dua ini ya, dua atas, check spelling sama mark grammar dihilangkan. Kemudian klik OK ya, udah hilang ya garis bawah merahnya. Nah teman-teman sekalian dilihat di sini ya, ini ada 3 paragraf ya, nanti silakan teman-teman ketik ya, cuma pendek kok ya, cuma 3 paragraf, sangat sedikit ya, 3 paragraf. Kemudian apa sih dimaksud paragraf di MS Word ini? Sebenarnya saat kita enter ya, itu sudah dianggap beda paragraf, meskipun kita hanya ketik satu huruf, misal A, B, C ya. Nah B, C ini dianggapnya 3 paragraf ya. Tuh. Jadi di sini kita punya 3 paragraf ya. Ini hapus saja, ada 3 paragraf. Kemudian dokumen ini belum kita simpan ya, di sini masih ada tulisan dokumen 1, kita simpan. Klik diskette atau file save atau Ctrl S ya, silahkan. More save option ya. Kita boleh browse, kita bisa pilih ya. Diusahakan teman-teman ya, yang namanya file ya, manajemen file itu sangat penting. Jadi ketika kita membuat file, sebaiknya langsung disimpan dan dirapikan. Jangan sampai nanti setelah filenya ada ribuan, kita pusing sendiri nanti saat mencari ya. Ini saya simpan, kita bikin folder namanya 1 gitu aja. Tulis membuat dan edit dokumen. Oke, save ya, sudah ganti, sudah kita simpan ya, jadi gampang kita menyimpannya. Kemudian materi selanjutnya adalah tentang teknik blok ya, gimana sih cara kita ngeblok. Kalau ngeblok per huruf gimana? Gampang ya, pakai shift terus panah kanan ya. Kalau ngeblok satu kata, Ctrl shift kanan ya, itu untuk per kata. Atau bisa pakai klik ya, double klik itu blok satu kata, kemudian klik 3 kali itu blok 1 paragraf. Kemudian kalau dari samping ya, yang panah ini kita blok per baris ya. Kemudian kalau kita pakai Ctrl A itu blok semuanya satu file ini. Misal satu file ada 5 halaman ya, semua 5 halaman itu ke blok ya. Saya ulangi lagi, klik 2 kali itu blok 1 kata, kemudian klik 3 kali itu blok 1 paragraf. Kemudian kalau dari pinggir ya, bentuk pointernya panah itu blok blok per baris ya. Kemudian untuk Ctrl A all ya, itu untuk semuanya. Oke, itu untuk teknik blok. Membuat menyimpan dokumen sudah ya, teknik blok sudah. Sekarang kita masuk ke pengaturan paragraf ya. Ini saat kita blok ya, sebenarnya dia spasinya berapa sih? Kita ambil 1 misalkan ya, atau 1,15 ya, supaya bagus. Kemudian ya di sini ya teman-teman sekalian, kita lihat di sini ini ada namanya first line indent ya. Ini sebenarnya ada 3 ya teman-teman sekalian, ada first line indent, kemudian yang tengah ini ada namanya hanging indent, kemudian yang terakhir ada namanya left indent. Kemudian untuk penggunaannya kita langsung praktek ya. First line indent itu untuk mengatur baris pertama dalam suatu paragraf. Aktifkan paragraf pertama ya, tarik saja ke kanan. Ini untuk 1 ya.
Ini untuk mengatur baris pertama ya dalam satu paragraf. Kemudian yang tengah ini hanging indent, dia mengatur baris kedua dalam satu paragraf. Kita klik tengahnya. Baris kedua sampai dengan baris terakhir dalam paragraf itu yang berubah. Kemudian untuk yang terakhir ini ya, itu untuk mengatur semuanya left indent ya. Jadi baris pertama, baris kedua dan semuanya dalam paragraf itu berubah ya. Itu caranya, gampang ya. Ini nggak perlu dihafal ya, tinggal langsung praktek. Nanti ini sangat powerful saat kita bikin surat-surat yang banyak pakai indentasi ya. Nanti gampang pakai ini. Ulangi, terus line indent ya, baris pertama dalam satu paragraf, kemudian hanging indent baris kedua sampai dengan baris terakhir dalam suatu paragraf, kemudian yang terakhir ya left indent, itu untuk mengatur semua. Oke, ini contohnya ya. Itu gampang ya tentang indentasi ini. Jadi sebenarnya ini ada 3 ya. Ini masalah spelling, tapi kadang nggak tahu kita mau mengubah baris pertama, tetapi yang diklik bawah ya left indent, ya nanti berubah semua dalam satu paragraf itu ya. Itu. Kemudian yang selanjutnya kita edit dokumennya ya. Udah pernah pakai Save As teman-teman? Save As itu gampang ya. Ini kita membuat dokumennya, kemudian kita Save As ya, supaya tadi ya yang pertama ini masih ada. Ini kita ganti namanya jadi mengedit dokumen. Oke, save. Jadi kita udah ada 2 file tuh. Yang file pertama ya, yang membuat dan mengedit dokumen tadi, kemudian yang kedua ini yang kita save as, ganti nama jadi mengedit dokumen. Ini ya. Ini belum ada judulnya ya, kita kasih judul nanti. Kita balikin dulu. Jadi indentasi sudah kita bahas. Setelah ini kita akan bahas ya. Kita kasih judul dulu ya, enter saja ke atas. Judulnya adalah edit dokumen pada Microsoft Word 2019 punya saya ya, disesuaikan punya teman-teman. Misalkan versi berapa ya, di blok saja, kita bold ya, misalkan kita taruh tengah ya, kita kasih border ya. Ini kalau teman-teman jeli ya, dilihat di sini itu apa tuh namanya, ada namanya spasi ya, kita remove dulu supaya sama. Ini remove space after paragraph, ini kan udah sama ya. Kita kasih shading ya biar bagus, kita tahu warna putih misalkan, maaf warna hitam ya, black. Ini teman-teman udah kita edit ya, udah kita kasih judul, misalkan kurang besar ya, tinggal dibesarkan saja judulnya. Ini kemudian ya, yang selanjutnya border and shading tadi sudah ya, naskah kolom sekarang. Nah, naskah kolom itu kita mau bikin naskah ini jadi 2 kolom ya, tinggal di blok saja, kemudian masuk di layout ya. Di sini ada kolom, nah, kita pilih 2 atau 3 kolom ya, sesuai yang mau kita buat. Ini contoh saya buat 2 kolom ya, di justify supaya rapi. Ini contoh pembuatan 2 kolom ya. Kemudian untuk pengaturan yang lebih lanjut, kita bisa masuk ke yang namanya more kolom ya. Di sini misalnya mau kita kasih garis di sini di tengah, kita pilih line between. Kita bisa ngatur juga di sini mau berapa kolom ya, ini nomor kolom. Jadi saya pilih 2, teman-teman bisa nanti ya eksperimen 3 atau 4. Kemudian ini lebarnya, lebar kolom 7,32 ya, artinya ini ke sini 7,32 cm. Spasinya ini jarak antara kolom 1 dan kolom 2 itu 1,27 cm ini ya. Oke, ini sudah selesai ya. Kemudian yang selanjutnya sekalian ya, kita bahas tentang drop cap ya. Drop cap kalau teman-teman sering lihat namanya koran ya atau majalah, itu biasanya huruf pertama itu banyak yang gede ya. Di blok saja, masuk ke insert ya, kita masuk yang namanya drop
Drop cap ini udah jadi ya, ada 3 baris. Drop. Misalkan kita masuk ke pengaturan yang lebih lanjut, kita masuk ke option ya, drop. Pokoknya kita di sini bisa ganti ya. Misalnya kita ganti monotype ya, flash to drop berapa baris yang kena drop capnya 3 ya. Distance from text kita pilih 0 supaya nanti drop capnya ini dekat ke teksnya. Oke, ini contohnya ya. Kalau pad ya, ini huruf ini, fontnya tadi monotype. Ini contoh ya. Kemudian misalkan kita mau bikin yang di sini M ya, kita bikin 2 baris misalkan, option flash to drop ya. Oke, ini udah jadi untuk penggunaan drop cap ya. Silahkan teman-teman coba. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang insert picture ya. Kita pilih gambar, insert ya. Di sini ada picture, online picture ya, ada shapes ya, ada icon, ada 3D model ya. Cuman memang icon 3D model dan online picture ini baru bisa setelah kita online ya. Nah, sementara kita pilih picture, apa yang ada di PC kita pilih ya. Pilih ini bisa Microsoft Office ya. Pilih yang mana yang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya. Saat kita input picture ya, ukurannya gede ya, tinggal dikecilin aja. Kemudian kenapa dia setiap kali kita pindah itu kayak semacam merusak teks ya? Sebenarnya dia nggak merusak teks ya, karena pertama kali kita input atau insert picture, dia itu pengaturan awalnya itu di inline with text, artinya dia maunya sejajar sama teks, dipindah kemanapun ya dia tetap pengennya sejajar sama teks ya, nggak mau pisah. Nah, jadi kita perlu ganti di sini wrap teksnya, with text wrapping di sini ada ya, atau di format sini juga ada ya, picture tools di sini juga ada wrap text ya. Misalnya kita pilih square ya, kotak gitu ya, keliling dokumen itu. Ini contohnya, kita edit dokumen. Oke teman-teman sekalian ya, ini video kedua ya, silakan teman-teman pelajari. Saya yakin ini gampang, semuanya sudah bisa ya, tapi mungkin ada sedikit perbedaan dari apa yang telah teman-teman pelajari dengan yang di sini. Silakan diambil yang baiknya saja, yang mana. Terima kasih teman-teman sekalian atas perhatiannya. Tetap semangat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.